Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak pernah memiliki rasa sombong seperti itu. Mudah-mudahan adalah mengakibatkan kita diharamkan untuk membaui harumnya surga. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi sampai saya mati, saya berpegang kepada La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan sudah terlalu lama kita tidak berjumpa. Dan perjumpaan kita kali ini akan membicarakan terkait dengan virus corona. Sebetulnya semula saya agak enggan untuk ikut berbicara tentang virus corona, karena dalam kenyataannya musibah yang satu ini juga membuat masyarakat menjadi terbelah menjadi dua. Ada pihak-pihak yang berusaha untuk membesar-besarkan, dan ada pihak yang berusaha untuk mengecil-kecilkan terkait dengan kasus virus corona ini. Dan ada yang disembunyi-sembunyikan, ada yang dilebih-lebihkan, dan kedua-duanya adalah sama buruk. Nah, saudara-saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan ini, terbelah ini, nampaknya pengaruh dari pihak-pihak yang sengaja ingin bahwa bangsa ini terbelah. Padahal sesungguhnya manakala bangsa ini terbelah, yang satu berkembang demikian besar dan yang lain tidak ada perkembangan atau menjadi kecil, maka akibatnya juga kurang baik. Yang dibutuhkan dalam dunia demokrasi sekarang ini adalah sesuatu yang sedikit agak berimbang, tetapi perimbangan sesuai dengan realita yang ada, tidak direkayasa, tidak dipaksakan, dan lain sebagainya. Perimbangan-perimbangan itu akan membuat dua-duanya menjadi besar dan berfungsi. Kita manakala ada pihak-pihak yang tidak berfungsi, maka kita akan menjadi sulit berkembang. Kita tinggalkan itu karena masalah politik. Yang akan kita bicarakan adalah tentang virus corona. Dan kita melihat virus corona ini bukan dari segi politis, tetapi kita batasi dari segi pranasakti. Seyogyanya dengan kasus corona ini, maka jurus pranasakti itu harus kita manfaatkan. Kenapa tidak? Karena sesungguhnya jurus-jurus PS ini justru akan berkembang manakala jurus-jurus itu kita manfaatkan, kita gunakan dalam situasi-situasi yang tidak menguntungkan, baik itu mengancam atau membatasi atau menghambat tercapainya sebuah tujuan, maka jurus PS itu harus digunakan. Manakala jurus PS tidak digunakan, berarti itu adalah kerugian bagi anggota PS itu sendiri, dan kerugian juga bagi seluruh umat manusia. Maka oleh karenanya jurus PS itu seyogyanya harus digunakan dalam situasi, termasuk situasi terkait dengan virus corona ini. Kembali kita mundur. Sholat intinya adalah
doa. Salat adalah merupakan jurus puncak bagi jurus PS. Artinya bahwa jurus-jurus PS itu mengacu kepada ajaran atau kewajiban sholat. Dan dengan demikian jurus PS pun itu intinya adalah doa, mengacu kepada inti sholat. Yang harus kita perhatikan atau garis bawahi adalah bahwa inti sholat adalah doa dan jurus PS mengacu kepada sholat dan menjadikan sholat sebagai puncak dari segala jurusnya. Dan juga demikian, manakala kita tidak mau menggunakan jurus-jurus PS, padahal kita memiliki peluang untuk menggunakan jurus-jurus PS itu, karena ada situasi yang mengancam, karena ada peluang bisa mencapai tujuan yang mulia, mencapai tujuan yang baik, dan kita berpeluang menggunakan jurus-jurus itu. Manakala tidak kita gunakan jurus itu, maka kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan bahwa kita sebagai anggota PS yang tidak suka menggunakan jurus PS untuk mencapai tujuan yang mulia, untuk mengatasi masalah yang mengancam, baik mengancam dirinya sendiri maupun mengancam orang lain, tetapi kita tidak mau menggunakan jurus itu, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Dan kalau benar-benar kita sombong, maka haram bau surga bagi kita sebagai anggota PS. Sejogjanya bahwa apapun permasalahan yang dihadapi itu harus gunakan jurus-jurus PS itu. Dengan menggunakan jurus-jurus PS itu, maka berarti ilmu PS yang ada pada kita itu akan berkembang. Tetapi manakala jurus-jurus PS yang ada, yang kita ampuh selama ini tidak kita gunakan untuk mengatasi permasalahan, untuk mencapai tujuan, maka tentu saja ilmu PS itu tidak akan berkembang di tangan kita. Demikian juga dengan masalah corona. Gunakan. Kalau seandainya dahulu kita terbiasa memberikan doa kepada orang, ketemu orang yang sakit, kita doakan agar sembuh. Bahkan kita gunakan jurus setelah tahu dia sakit apa, setelah tahu apa keluhannya, setelah tahu apa kesulitannya terkait dengan sakit itu, kita bantu dengan jurus PS. Melihat orang kegemukan, kita berdoa agar Allah memberikan kurus agak sedikit. Ketemu dengan orang yang kurus, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan gizi dan menjadikan dia sedikit agak berisi tubuhnya. Ketika kita ketemu dengan orang yang jangkung, kita berdoa mudah-mudahan jangkungnya bermanfaat bagi dia. Ketika kita ketemu orang yang berpostur pendek, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan jalan agar dia mampu mencapai sesuatu yang tinggi yang sulit dicapainya terkait dengan postur tubuhnya pendek itu. Semuanya kita doakan.
meningkat dari sana, yaitu kita punya jurus. Segala masalah-masalah itu kita atasi dengan jurus-jurus itu. Bila ada seseorang kita tahu rasa sakit, setidak-tidaknya kita berusaha untuk menawarkan rasa sakit itu, mengurangi rasa sakit itu, melokalisir rasa sakit itu. Kita buangkan rasa sakit itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang butuh pertolongan, kita tolong, kita kurung, kita tolong, kita tutup, kita kunci, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar dengan jurus-jurus PS. Demikian juga ketika ketemu dengan corona, virus corona, maka gunakanlah jurus-jurus itu untuk meringankan kesulitan. Atau karena kita tidak tahu apakah orang itu terkena virus corona atau tidak, setidak-tidaknya kita memberikan batasan agar orang tersebut dibersihkan, agar orang tersebut dilindungi, sehingga tidak tersentuh oleh virus corona. Saudara-saudara sekalian, ketika burung ababil yang kecil itu diperintahkan untuk berhadapan dengan pasukan gajahnya Abraha, bisa kita bayangkan gagahnya gajah-gajah itu dibanding burung-burung ababil yang demikian kecil. Tetapi karena Allah yang menghendaki, maka binatang-binatang yang kecil itu mampu mengalahkan tentara-tentara gajah atau tentara-tentara gagah-gagah yang menggunakan kendaraan gajah itu, yang dibikin lumpuh oleh burung-burung yang kecil. Dan tidak ada masalah bagi Allah ketika menghendaki sesuatu yang harus dilindungi. Tentara-tentara Allah tidak perlu besar. Demikian juga bagi kita di anggota PS. Walaupun jurus kita baru sedikit, jurus kita masih rendah, pengetahuan kita sedikit, tetapi kalau kita gunakan dan kita serahkan kepada Allah, apakah nanti bisa tercapai atau tidak, kita minta bantu kepada Allah. Meminta itulah yang disebut dengan doa. Inti salat adalah doa, inti PS adalah doa. Gunakan jurus PS itu untuk mencapai tujuan. Gunakan, sekali lagi gunakan. Dibiasakan memanfaatkan jurus PS itu untuk mengatasi sesuatu yang terasa sulit, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, maka jurus itu akan berkembang. Dia berkembang manakala dia dipakai, dan tidak akan berkembang manakala tidak pernah dipakai. Dan kalau tidak dipakai, bukan hanya tidak berkembang, ilmu itu akan hilang. Manakala ilmu itu hilang dari tangan kita karena kita tidak memiliki keikhlasan untuk menggunakannya, jangan-jangan kita disejajarkan dengan orang yang sombong di mata Allah. Orang yang tidak menggunakan jurus PS itu, jangan-jangan adalah justru karena dia sombong. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak pernah memiliki rasa sombong seperti itu. Mudah-mudahan kita bersih dari rasa sombong, karena sombong adalah mengakibatkan kita diharamkan untuk membaui harumnya surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gunakanlah jurus PS itu dalam situasi yang genting seperti sekarang ini. Apalagi kita hanya punya satu jurus, namanya adalah jurus PS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.